Untuk sayur jangan kita lupakan dan air harus kita minum satu hari sebanyak 6-8 gelas. Itu bisa dibagi saat sahur, bisa 3-4 gelas saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pirngadi, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah menjalani 2 bulan di tahun 2026 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2026 ini. Saya Dr. Fahri Amir yang bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang akan memberikan informasi dan edukasi soal bagaimana kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi saya mau mengingatkan teman-teman semua untuk bagaimana cara kita menyikapi dari mulai segi makanan, dari mulai segi kesehatan, dari mulai aktivitas fisik. Semua itu tidak boleh kita lupakan saat menjalani bulan suci Ramadan. Jadi sahabat-sahabat Pirngadi, untuk kita mau makan yang pertama tuh kita makan pada saat sahur. Kita harus ingat kalau misalnya kita berpuasa itu kita harus menahan hampir 12 jam. Jadi makanan-makanan itu harus kita sikapi. Misalnya pada pasien-pasien yang sehat kita harus makan karbohidrat yang cukup, protein, serat, sayuran, penuh mineral, vitamin dan semuanya. Tapi perlu diingat bagi pasien-pasien dengan kebutuhan khusus, misalnya pasien diabetes, kita harus pantau gulanya, kita harus cukupi gulanya dan patuh minum obat. Pada pasien-pasien hipertensi kita harus awasi untuk makanan yang sangat berbumbu, misalnya yang terlalu banyak garam, terlalu banyak gula. Sahabat Pirngadi, dari sumber karbohidrat itu kita bisa dapat dari nasi putih, nasi merah, gandum, oatmeal, dan roti. Untuk segi proteinnya kita bisa dapat dari telur, protein hewani seperti daging ayam, daging ikan, daging sapi. Lalu untuk sayur jangan kita lupakan dan air harus kita minum satu hari sebanyak 6-8 gelas. Itu bisa dibagi saat sahur, bisa 3-4 gelas saja. Nah, sahabat Pirngadi, jangan kita lupa untuk sahur kita harus minum 3-4 gelas sedang. Itu kira-kira di 200-400 ml. Jangan lupa 3-4 gelas pada saat sahur. Ada beberapa hal yang harus dihindari pada saat sahur, yaitu makanan berminyak, kafein, teh dan kopi, serta makanan yang terlalu banyak bumbu, misalnya MSG. Karena dikhawatirkan nanti pada saat kita berpuasa, kita malah bisa bikin tambah haus. Nah sahabat Pirngadi, tadi kita sudah berbicara mengenai makanan-makanan apa saja yang bisa kita makan saat sahur. Sekarang kita masuk ke menu berbuka puasa. Yang pertama itu kita harus makan kurma dan minum air putih. Tidak boleh makan yang terlalu manis karena dikhawatirkan bisa meningkatkan kadar gula darah yang sangat tinggi. Nah sahabat Pirngadi, tadi kita sudah berbicara soal menu pertama yang kita makan saat buka puasa. Nah, bolehlah kita untuk berbicara dulu sama keluarga kita atau sama teman-teman sambil memberi jeda perut untuk bisa mencerna lagi selama 10-15 menit untuk kita bisa makan berat. Nah, sahabat Pirngadi, kita juga jangan lupa saat berbuka puasa perut kosong kita tidak boleh langsung makan terlalu banyak. Kita harus mempertimbangkan gizinya, kita harus mempertimbangkan makan yang berhenti sebelum terlalu kenyang. Karena nanti takutnya bisa membuat refleks, bisa langsung muntah. Nah, sahabat Pirngadi, tadi kita sudah berbicara soal sahur dan berbuka puasa. Jangan lupa, walaupun kita sedang berpuasa, kita tetap harus bertugas menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi kita harus mengingat kemampuan tubuh kita masing-masing berbeda setiap orang. Jadi sahabat Pirngadi, tetap menjalankan ibadah puasa, tahu alarm tubuh kita sebagaimana kita mampunya. Cukup sekian informasi dan edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat sahabat Pirngadi, terima kasih.